supaya nanti tidak ada suara dari latar yang mengganggu. Dan untuk kamera, teman-teman dianjurkan untuk menyalakan kamera. Untuk sekarang, teman-teman bisa menyalakan kameranya. Nanti teman-teman Ya, teman-teman bisa menyalakan kamera juga, baik pada sesi diskusi berlangsung maupun pada saat tanya jawab dan foto bersama hingga akhir kegiatan. Oke, dan untuk sesi tanya jawab pertanyaan, kalau misalnya teman-teman mau bertanya bisa langsung raise hand ataupun eh, memberikan pertanyaan lewat kolom chat. Nanti silakan tunggu sampai saya, moderator ataupun host memberikan akses unmute. Nah, kemudian selama acara berlangsung, ayo kita sama-sama saling jaga kenyamanan di ruangan Zoom ini. Jangan sebisa mungkin menghindari spam ataupun konten yang tidak sesuai, bahasa yang kurang sopan di kolom chat. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link absensi nanti yang akan dibagikan oleh tim panitia melalui kolom chat menjelang akhir acara. Jadi teman-teman harus stay terus di Zoom ini, oke? Dan pastikan teman-teman semua memenuhi ketentuan durasi kehadiran dan mengisi data dengan benar. Dan link e-sertifikatnya nanti akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Oke, kurang lebih seperti itu yang beberapa peraturan yang harus teman-teman perhatikan. Santai saja di sini ya teman-teman untuk supaya nanti kenyamanan saat mengikuti kegiatan bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik, kalau semuanya sudah siap, kita langsung masuk saja ke rangkaian acara EduTalk Pekan ASI 2026. Pertama, kita masuk ke agenda yaitu pengantar dari Direktur Salampuan, yaitu Ibu Asriati Nazamuddin MPD. Kepada Ibu dipersilakan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amabad. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Dr. Wilin Lihawa, di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan kita pada siang hari ini. Eh, Ibu-ibu, ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang siap menikah, dan juga sebagai informasi, kami juga mengundang mahasiswa yang akan turun praktik KKN dalam kegiatan ini dalam hal untuk mendapatkan suplementasi terkait pendampingan ibu menyusui. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesempatan. Saya mungkin tidak lagi berpanjang kata. Kegiatan Pekan ASI ini memang rutin diadakan oleh Salampuan setiap tahun dan isinya memang karena momen perayaan kita lebih kepada edukasi. Eh, Kami berharap edukasi ini tidak hanya berakhir dalam ruangan Zoom ini, tapi juga nanti akan bisa memberikan impact, memberikan dampak kepada dunia luar Zoom ini itu sendiri. Bahkan mungkin di sini ada yang belum menikah, yang sementara hamil, yang sementara menyusui, itu bisa mendapatkan insight tentang bagaimana pentingnya ASI pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah kita di suplemen oleh eh, yang berkompeten dalam hal ini, karena narasumber kita yang sudah selama ini beliau konsen juga terhadap pemberian ASI karena beliau juga konselor ASI. Kemudian juga di sisi lain beliau sementara menuntaskan studi beliau di bidang psikiatri, kedokteran jiwa. Saya pikir momen ini sangat pas begitu ya untuk bisa menguatkan kita semua tentang pentingnya laktasi untuk awal kehidupan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada semuanya atas atensinya, ibu-ibu yang di Gerakan ASI Eksklusif yang sudah sempat bergabung.
Terima kasih. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas pengantar yang sudah disampaikan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke agenda utama yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu, yaitu materi EduTalk Pekan ASI tahun 2026. Hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama seorang dokter yang tentunya sudah sangat dekat dengan isu kesehatan, khususnya mengenai ASI dan laktasi. Nah, beliau adalah Dr. Sri Wilin Lihawa. Selain bergelut sebagai tenaga kesehatan, beliau juga merupakan salah satu konselor ASI dan salah satu founder gerakan ASI eksklusif yang saat ini sudah memasuki usia ke-8 tahun. Nah, di tengah berbagai aktivitas beliau, saat ini Dr. Wilin juga sedang menyelesaikan studi psikiatri di Universitas Gadjah Mada. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan tersebut, beliau masih menyempatkan waktu untuk membersamai kita semua di ruang Zoominar siang hari ini. Tentunya ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk belajar langsung dari beliau. Jadi teman-teman boleh disimak baik-baik materinya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan dicatat karena nanti kita akan masuk ke sesi diskusi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Dr. Sri Wilin Lihawa. Kepada dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali ya saya bisa membersamai kembali di grup yang dalam hal ini kita dalam pertemuan Zoominar ya atau webinar untuk EduTalk terkait dalam rangka Pekan Hari ASI Sedunia ya. Untuk perkenalan awal saya mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Nabila tadi. Memang saya pertama kali bergabung atau diamanahi dari Salampuan ini dengan tujuan yang sangat baik ya, sehingganya di 2017 akhir atau pertengahan, saya kurang lupa pastinya, kita membentuk ini dengan niatnya mengedukasi dan memberikan sedikit sharing kepada ibu-ibu sekiranya yang ada yang banyak belum memahami sejauh mana tentang ASI eksklusif. Baik, untuk siang hari ini saya diberikan amanah untuk bisa men-share terkait dengan laktasi untuk awal kehidupan. Untuk yang ini share screen saya dahulu. Apakah sudah terlihat, Boten? Sudah dok. Sudah ya, oke. Baik, izin ini saya dahulu dengan perkenalan sudah selesai. Ini saya langsung ke materi saja ya. Mungkin untuk karena ini saya akan membawakan dua materi. Yang satu materinya ini ada terkait dengan dua bahasan, kemudian yang satu saya khususkan untuk kesehatan mental. Mungkin ini nanti saya langsung di dua materi, kemudian pertanyaan nanti di akhir ini saja, akhir sesi saja. Okay. Untuk yang ini terkait dengan laktasi untuk awal kehidupan berkelanjutan. Ini dalam hal inisiasi menyusui dini hingga lulus ASI 2 tahun. Saya sapa dulu ibu-ibu di sini yang sudah berkenan ikut dalam Zoominar yang sangat luar biasa. Saya tahu ini mungkin ibu-ibu yang hebat dan
Saya juga tentunya bukan orang yang lebih tahu, namun di sini saya hanya bisa memberikan apa yang mungkin tidak banyak diketahui oleh teman-teman atau ibu-ibu sekalian. Jadi kita memang sama-sama di sini belajar ya. Jadi mungkin kalau ada yang mempunyai cerita atau pengalaman, boleh nanti di akhir sesi kita berbagi. Oke, untuk ini saya sapa dulu semuanya untuk selamat datang Bunda. Dalam perjalanan cinta ini kita sebut ini perjalanan cinta ya, karena ASI menyusui itu tidak ada yang tanpa cinta. Jadi kita perjalanan cinta yang sampai kita ada di titik yang itu bukan hal yang sekedar memberi makan saja. Yang kita ketahui adalah oh ya, memberi ASI itu yang memberi makan, namun yang kita tahu adalah setiap tetes ASI ini kan terkait dengan bentuk kehangatan kita, bentuk perlindungan kita, dan ada bonding yang tak ternilai di situ. Sehingga kalau ada perasaan bingung dan ibu merasa takut atau kurang percaya diri, itu wajar. Jadi tidak serta-merta kita, apalagi untuk ibu baru yang belum pernah pengalaman sama sekali dalam menyusui, atau mungkin memang adalah bukan seorang tenaga kesehatan, sehingga kalau menggendong bayi pun baru first time-nya itu ya. Jadi sehingga ibu itu tidak ada yang sempurna, sehingga dalam perjalanannya itu semua pengalaman itu adalah sesuatu yang unik. Ya, kemudian teman perjalanan Bunda. Jadi ini adalah teman perjalanan yang salah satu perjalanan yang 6 bulan itu, kalau memang untuk dalam program kita adalah ASI eksklusif, sehingganya ini yang kita bahas adalah terkait materi yang bisa menemani dan bisa memberikan insight yang kepada Bunda terkait apa sih ASI eksklusif itu, sehingganya bisa lulus di usia anak sampai 2 tahun. Kemudian dalam perjalanan yang menuju ke sana itu pasti Bunda tidak akan merasa sendiri dalam menjalani perjalanan yang indah ini. Jadi kita dahului dengan afirmasi positif ya, Bunda-bunda atau kakak adik yang di sini, sehingganya kita bisa memaknai ASI itu sebagai perjalanan yang indah. Yeah. Kalau bicara soal fakta, ini mengejutkan sekali bahwa di Indonesia sendiri ini hanya ada 27% bayi itu mendapatkan ASI di jam pertamanya. Jadi kita nggak heran ya kalau misalnya, oh kok ASI banyak yang tidak memberikan, karena ini memang data yang ada bahwa 27% itu bayi yang mendapatkan ASI pada 1 jam pertamanya ini, dia adalah sebuah jurnal atau sebuah artikel yang kita temukan di tahun yang dipublish 2023, sehingga di 1/5-nya juga ini ternyata bayi juga ada yang hanya diberi cairan. Jadi kita tidak tahu ini cairan lain mungkin berupa madu atau berupa cairan lainnya yang padahal itu tidak boleh, atau dari kita yang sudah paham terkait apa sebenarnya tujuan ASI atau inisiasi menyusui dini, itu hanya bisa diberikan adalah cairan ASI saja. Sehingganya di 3 hari pertama ini sudah ada ibu atau mungkin dari anak-anaknya ini sudah bayi-bayinya sudah diberikan cairan di 3 hari pertamanya. Padahal ini justru berbahaya ya teman-teman. Jadi secara keseluruhan atau mungkin secara data ini 68% ternyata memang ada peningkatan pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan. Ini meningkat dari tahun 2017 untuk Indonesia sendiri yang hanya 52%. Ini kalau yang saya baca atau saya temui di artikel itu di tahun 2024 kalau terakhir ini. Untuk informasinya di 68%. Jadi ada peningkatan ya dari sebelumnya.
Dan untuk 6 jam, untuk jam pertama dari kehidupan bayi ini kita sebut adalah jendela emas, yang itu pasti dan sudah sangat dipastikan tidak akan bisa diulang. Jadi dia tidak mungkin akan ada kehidupan lagi atau tidak akan bisa diputar lagi untuk 1 jam pertamanya ini, sehingga kita bisa mengatakan bahwa inisiasi menyusui dini ini adalah fase kritis, atau kebutuhan kritis yang kebermaknaannya ini sangat baik untuk kelangsungan pada bayi baru lahir. Kemudian untuk tren positifnya ini ASI eksklusif ini kabar gembiranya ini terus naik. Jadi bunda-bunda yang di sini, termasuk yang di sini ini adalah bagian dari proses itu, sehingga bagian dari proses di 68% itu, dan sekarang dia sudah lebih meningkat lagi, itu kita berapresiasi, atau kita sangat semakin bersemangat untuk bisa mempertahankan ini. Kemudian untuk standar emas menyusui, kita singkat atau kita katakan dalam bahasa singkatnya adalah emas, dan masing-masing kata ini kita maknai bahwa untuk langkah yang pertama adalah di adalah inisiasi menyusui dini. Ini terjadi setelah lahir di 1 jam pertama. Kemudian di M-nya adalah ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif ini hanya dibutuhkan ASI saja itu di 6 bulan pertama. Tidak bisa ditambah atau tidak boleh ditambah dengan apapun yang kalau kita bisa berkomitmen itu dari awal, maka kita bisa memenuhi di 6 bulan pertama atau ASI eksklusifnya. Kemudian empasi. Untuk empasi ini kita tahu dia kita sudah sangat sekarang kita kemarin mungkin ada yang bilang udah itu kan ini ya kata orang 6 bulan tapi kita di sini memang concern untuk 6 bulan ini baru itu bisa diberikan makanan pendamping lainnya selain ASI. Kemudian S-nya adalah dilanjutkan atau sampai usia 2 tahun. Apa itu IMD atau inisiasi menyusui dini? Kita bilang ini adalah momen ajaib ya. Momen ajaib karena baru kita lakukan atau sepanjang usia bayi ini di 1 jam pertama itu terjadi begitu banyak mekanisme alami yang kita tidak sadari, itu sering terlewatkan, sehingganya apa yang kita dapatkan di situ adalah pertama kali bayi itu merasakan yang namanya skin to skin. Jadi dari proses yang pertama kali kita sudah merasakan bagaimana, atau bayi merasakan kehangatan ibu, bagaimana detak jantungnya yang selama ini didengarkan pada saat dia di dalam kandungan, dia bisa mendengarkan itu kembali. Kemudian 1 jamnya tidak pernah putus. Jadi 1 jam itu kita concern benar-benar adalah inisiasi menyusui dini. Kemudian itu adalah perjalanan naluri alamiah. Naluri alamiah ini bayi ini akan merasakan atau mencari sendiri puting yang tadinya dia pun akan tidak pernah melihat, dan meraba pun dia tidak pernah ya. Jadi dia punya insting, dan itu memang benar-benar adalah pemberian Allah ya, yang kita harus, ini adalah sebuah miracle, sebuah keajaiban yang pernah kita lihat. Anak yang selama ini yang ada di kandungan kita, kemudian dia lahir ke dunia, dia tidak pernah melihat yang bagaimana bentuk payudara, yang dia tidak tahu apa bentuk puting seperti apa, dan dia akan mencari sendiri. Dan insting ini sudah ada sebenarnya sejak dia di dalam kandungan. Okay. Kemudian bonding pertama. Bonding ini adalah ikatan pertama yang kita berikan antara ibu dan si bayi ini adalah di 1 jam pertama itu.
Kemudian kenapa sih harus inisiasi menyusui dini? Apa pentingnya? Ya, untuk bayi ini sebenarnya yang paling penting adalah kolostrumnya. Mungkin akan saya bahas setelah ini dan kolostrum itu kita bilang adalah vaksin pertama alami. Jadi bakteri dia mengandung bakteri baik, kemudian dia berasal, dia masuk ke dalam tubuh si bayi ini, kemudian detak jantung yang napasnya juga dari bayi ini juga dan ibunya juga dia bisa dengar secara langsung. Kemudian ibu juga atau tubuh bayi ini juga akan merasa lebih hangat sehingganya kita tidak perlu khawatir kalau anak ini atau bayi ini dia tidak akan mendapatkan puting pada saat proses inisiasi menyusui dini. Ini kalau tidak salah di Gorontalo ya sudah banyak rumah sakit yang concern atau mengadakan proses inisiasi menyusui dini ini pada saat pada saat persalinan, walaupun itu dalam rangka operasi SC ya, sehingganya bukan hanya berlaku di persalinan normal. Jadi kita tidak perlu berkecil hati kalau aku kan sesar ya. Saya kemarin langsung aja tuh dibikin dioperasi, dibuka, terus YouTube, terus nggak ada tuh dikasih itu. Nggak ya. Jadi beberapa rumah sakit ini dia sudah mulai concern dengan inisiasi menyusui dini ini. Jadi walaupun ibu yang dengan saat persalinannya dengan sesar, dia juga bisa mendapatkan atau dibantu oleh tenaga kesehatan untuk inisiasi menyusui dini. Untuk ibu bundanya sendiri, apa sih pentingnya IMD ini? Adalah untuk mencegah perdarahan pasca persalinan, kemudian memberi ketenangan dan mengurangi stres, dan memperkuat ikatan batin dengan si kecil. Banyak yang bertanya, kenapa dokter tiba-tiba inisiasi menyusui dini, kenapa harus berhubungan dengan perdarahan pasca persalinan. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari segi medisnya ya, kalau mungkin saya jelaskan hanya yang di very saja atau yang di bagian yang penting, bahwa yang namanya pada saat persalinan itu kita akan mengeluarkan atau memberikan menggerakkan seluruh energi kita pada saat persalinan, entah itu dari sesar atau entah itu dari persalinan pervaginam. Namun yang kita tahu pada saat kita merasakan adanya sentuhan anak kita, kemudian pada saat puting kita mulai dihisap untuk pertama kali, kemudian itu ada terjadi mekanisme di dalam tubuh kita untuk ke otak kita itu memberikan pesan bahwa ini sedang terjadi mekanisme sebuah mekanisme stressing atau mekanisme dari tubuh kita yang relaxing. Jadi dia lebih santai, lebih bisa perdarahan yang tadinya itu mungkin lebih aktif, dia itu akan serta-merta dia mungkin akan mengalami yang namanya sebuah aliran yang tidak terlalu lebih tepatnya itu dia lebih bisa mengontrol yang namanya adanya perdarahan. Sehingga yang muncul adalah ketenangan dan stres yang biasanya ibu alami pada saat habis persalinan atau sedang menjalani proses penjahitan di operasi sesar. Kemudian untuk kolostrumnya, ini kolostrum sendiri ini adalah seperti kalau kita pertama kali kita lihat atau pertama kali bayi itu mengisap, ya mungkin kita tidak sempat melihat bentuk dari kolostrum itu sendiri. Dia agak kekuningan ya bunda-bunda. Jadi warnanya agak lebih kuning, dan kalau kita lihat warna putih telur atau kuning telur itu mungkin hampir sama. Namun dia memang adanya pada saat 3 hari. Biasanya itu pada 3 hari pertama.
Sehingganya itu dia biasanya akan keluar pada saat bayi inisiasi menyusui dini sampai di 3 hari setelahnya. Berapa banyak sih dokter untuk kolostrum itu sendiri? Biasanya itu per sesi keluarnya itu dia hanya sekitar 5-7 mili. Jadi sedikit sekali ya, Bunda. Jadi kalau kita kasih pipet atau dispo seperti ini, mungkin kalau dia 5 mil, dia hampir penuh itu di dispo 5 mil. Namun kalau pada saat itu kita benar-benar santai, pada saat itu benar-benar kita sedang menikmati, itu benar kita akan memberikan kolostrum atau bayi ini akan mendapatkan kolostrumnya sesuai apa yang memang yang keluar pada saat inisiasi menyusui dini. Nah, apakah itu cukup sama untuk bayinya? Ya, untuk awal anak atau bayi pada saat lahir itu dia memang hanya membutuhkan sedikit saja untuk ukuran perutnya itu hanya sebesar biji jagung atau ini dia kecil sekali ya. Jadi mungkin jagung yang kelereng kecil itu saja udah besar ya. Jadi kita imajinasikan tuh perut bayi cuma sebesar itu dan kita minta kadang itu cuma sedikit ditambah lagi. Nah, tidak bisa ya. Jadi ini memang nggak perlu ibu terlalu stres dengan itu kan sedikit saja. Tidak, itu tidak. Sebenarnya kebutuhannya memang sudah seperti itu. Kemudian kolostrum itu kenapa yang pertama nggak bisa dibuang? Ya memang itu justru yang tujuan kita untuk mendapatkan di inisiasi menyusui dini adalah kolostrum ini yang kita kenal dengan vaksin alami atau perlindungan pertama bayi ini terhadap infeksi penyakit. Kenapa kita sebut adalah vaksin alami? Karena tidak ada dijual di manapun dan di pabrik atau literal farmasi yang terbaik sedunia pun tidak ada yang jual ini. Sehingganya kenapa kita bilang ini adalah vaksin alami dan kalau kita rupiahkan pun mungkin tidak bisa ya dihargai karena ini keluar pada saat di 3 hari pertama kehidupannya si bayi ini. Kemudian kandungannya tidak usah diragukan lagi karena kandungannya itu sangat memberikan daya tahan atau untuk imunitas alami pada bayi sehingganya pasti yang pertama adalah protein tinggi. Nah, protein tinggi pasti kan untuk imunitas dan imunoglobin A. Untuk imunoglobin A ini adalah kekebalan tubuh atau imunitas sehingga zat-zat antiinfeksi yang ada di kolostrum ini dia akan melindungi bayi dari kuman yang berbahaya sehingganya faktor untuk pertumbuhan bayi dari sejak di awal inisiasi menyusui dini sampai dia 2 tahun atau sampai hidupnya dia bisa berbeda keadaannya dengan orang yang tidak pernah atau yang terlewatkan pada pemberian kolostrum ini di periode 3 hari pertama. Kemudian ASI eksklusif untuk 6 bulan, apakah 6 bulan penuh tanpa tambahan apapun? Kenapa kita bilang 6 bulan penuh? Ini sebenarnya tidak ada tawaran untuk kenapa dokter harus 6 bulan ya, karena 6 bulan itu adalah periode perkembangan dari pencernaan dari bayi atau dari anaknya bunda sekalian untuk dia siap menerima makanan tambahan yang kandungannya tidak sama dengan ASI. Padahal yang kita tahu ASI itu ya apa yang ibu makan itu yang berubah menjadi ASI. Jadi itu akan diperoleh anak juga. Kenapa tidak bisa diberikan langsung, dokter? Iya, karena memang untuk pencernaan dari bayi ini dia akan bisa memproses secara alami dan dianggap siap untuk bisa menerima selain ASI itu di usia 6 bulan setelahnya. Kemudian kenapa ASI saja?
Iya, ASI tanpa air putih, ya memang tidak boleh ditambahkan apa-apa. Apalagi teh, apalagi madu, apalagi mungkin susu formula. Untuk kayak kasus-kasus yang memang sebenarnya dia bisa memberikan ASI eksklusif, namun ditambah dengan susu formula karena mungkin adanya ketidakpercayaan diri dari mama untuk ini nggak cukup nih, makanya dia nangis terus, makanya dia menangis-menangis, tidak berhenti-berhenti. Jadi ini kayaknya kurang pemberian atau kita didapatkan dari ASI ini, sehingganya pilih lagi susu formula. Kemudian 200 sekian nutrisi ada di kandungan ASI ini, dia hampir tidak ada bahan makanan atau olahan apapun yang bisa menyamai ini. Sehingganya kita nutrisi yang dikombinasi di makanan yang semahal pun tidak ada yang melebihi ASI. Jadi mau kita bayar sebagaimana mahal pun, kita tidak akan pernah dapat nutrisi yang hampir yang sangat sempurna sampai semua kandungan pun itu ada di dalamnya. Kenapa sekian banyak itu, dokter? Iya, karena memang ini adalah alamiah yang diberikan oleh ibu kepada bayi yang kemudian diolah menjadi nutrisi yang baik untuk berubah jadi ASI. Kalau ibu sering makan Indomie bagaimana, dokter? Gitu. Oh, itu nanti kita bahas setelah ini. Kemudian 14 kali dia lebih aman. Kenapa 14 kali lebih aman? Ya iya, untuk bayi yang tidak disusui atau tidak diberikan ASI, ini adalah 14 kali lebih beresiko meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka. Ih, kok ngeri kali, dokter, gitu ya. Kok bisa sampai segitu ini? Karena memang dari artikel yang ada atau jurnal-jurnal yang digunakan di IDAI sekarang ini adalah resiko meninggal itu sebenarnya adalah kita bilang belum kesemuanya atau keseluruhan, namun resiko itu tetap ada. Nah, kenapa ini banyak ini ya mungkin ya kalau kita ada praktisi anak mungkin beliau yang lebih berkompeten untuk menyampaikan ini. Kemudian manfaat ASI untuk si kecil bagaimana, dokter? Ya, untuk perlindungan infeksi pasti yang tadi saya sampaikan. Kemudian mencegah stunting. Ya, ini program-program di kabupaten atau di Pemda-Pemda mana kami sangat concern ya dengan ini, namun yang ada di lapangan sebenarnya belum maksimal ya. Ya, hanya program pemberantasan cegah stunting. Namun kita belum benar-benar merasakan programnya sejauh mana untuk ini. Ya, sampai yang sekarang pun kita ada kebijakan yang mungkin sebenarnya tidak penting atau tidak perlu, sehingganya kita malah merasakan kok malah kita dapatkan sumber protein ataunya dari tempat lain, bukan malah dari ibunya sendiri, seperti itu. Kemudian untuk kecerdasan dan untuk otaknya. Jadi perkembangan otak dan kecerdasan bayi itu bisa optimal dengan pemberian nutrisi tadi, juga dengan asam lemak. Apa itu asam lemak esensial? Asam lemak esensial itu adanya di ASI. Jadi apapun yang ibu masukkan ke dalam nutrisi yang asupannya ibu, ini akan diubah menjadi nutrisi atau menjadi elemen-elemen penting di dalam tubuh yang akan dirubah dan diberikan kepada bayi dalam bentuk bentuk-bentuk yang sudah kemasan ini hemat. Jadi di situ ada proteinnya, di situ ada karbohidratnya, di situ ada asam lemak esensialnya, ada di situ ada kolagennya. Sehingganya apa untuk dampak jangka panjangnya? Jangka panjangnya ini bisa menurunkan risiko diabetes, obesitas, asma, dan di masa depan yang signifikan. Ini adalah mekanisme yang jangka panjang ya. Jadi bukan hanya kenapa masih bayi terus omongannya sudah sangat jauh, dokter. Iya, ini adalah jangka panjang. Kita bicaranya adalah jangka panjang. Kemudian
Gimana ini untuk bayinya sendiri? Nah, kalau untuk bayinya sendiri kita memang lihat untuk bundanya juga mempunyai seperti keuntungan yang bagaimana adalah pemulihan dalam segi perawatan luka untuk ibu-ibu yang pasca persalinan sesar ini akan membuat rahim ini menjadi ukuran yang lebih cepat menjadi pulih ke ukuran yang normal. Kemudian untuk ibu-ibu yang normal pun dia akan lebih alami lagi. Jadi dia akan mengalami mekanisme pengecilan secara alamiah. Kenapa? Karena ada yang namanya kontraksi. Kontraksi itu biasanya didapatkan pada saat ibu makin sering menyusui, itu akan membuat kontraksi pada besar uterus kita, besar rahim kita ini akan secara normal dia akan mengecil. Sehingganya dia akan mencegah yang namanya, kenapa tadi hubungannya dengan perdarahan pasca persalinan itu adalah hubungan dengan ada kontraksi pada saat dia bayi kita menyusui dari payudara ibu itu akan serta-merta akan ada mekanisme kontraksi pada rahim ibu juga sehingganya dia akan memberikan pemulihan yang lebih cepat. Kemudian kenapa ada perlindungan terhadap terjadinya kanker? Iya, karena memang ibu-ibu atau wanita perempuan itu memang mempunyai resiko terhadap terjadinya kanker payudara. Nah, kanker payudara dan kanker ovarium adalah dua organ yang kita berperan pada saat kita hamil atau pada saat rahim kita yang di tempatnya di ovarium itu juga adalah dua tempat yang sangat-sangat berperan pada saat kita persalinan, pada saat kita hamil sampai persalinan dan kita menyusui, yaitu payudara. Kemudian berat badan ideal. Nah, ada kodok yang menyusui malah tambah lebar mungkin atau malah tambah bongsor seperti itu. Nah, mungkin itu hanya mitos-mitos yang ada di luaran sana karena memang berat badan ideal ini kita sebenarnya memasukkan sejumlah nutrisi yang ada di dalam tubuh kita kemudian disusui oleh bayi itu ada mekanisme yang namanya metabolisme yang pembakaran yang ideal atau kalori yang kita masukkan itu akan dikeluarkan juga secara ekstra pada bayi kita. Mungkin ada orang-orang yang kenapa dia lebih malah besar, mungkin kandungan dan asupannya yang kurang seimbang antara karbohidrat, antara glukosa, antara lemak itu tidak berimbang sehingganya lebih banyak kandungan lemak yang jenuhnya daripada kandungan yang dibutuhkan oleh bayi. Kenapa dia juga bisa hemat? Ya, kalau kita bayi kemana-mana kita berikan ASI, ya cuma ibunya yang makan, jadi makan banyak ibunya, apapun dimakan, apapun yang disenangi boleh dimakan, dan anaknya tinggal diberikan hasil dari makanan si ibu, sehingganya pengeluaran atau untuk biaya bulanan dari keluarga bisa juga dialokasikan ke tempat yang lain. Sehingganya bisa lebih hemat ya. Kemudian ini adalah posisi menyusui yang benar. Mana sih dokter yang posisi yang sebenarnya saya tuh masih bingung kok bilangnya begini, ada ibu di rumah bilangnya seperti ini. Nah, kita lihat memang kalau ibu-ibu atau oma atau opa, mbah, kakung apa yang di rumah itu sebenarnya memang sudah benar. Namun ada yang memang hanya menggunakan feeling, bukan berdasarkan literatur ya atau yang sudah ada disarankan oleh IDAI. Nah, bagaimana apa yang posisi-posisi yang aman yang pada di gambar yang sebelah kiri ini kita lihat ya ada yang namanya cradle hold. Jadi cradle hold ini tangan kita sejajar berada di bawah punggung ya bayi. Kemudian kita
sampai menyusuri sampai punggungnya bayi, kemudian kita angkat sedikit menggunakan lengan kita yang sebelah tangan kanan, kemudian kita bantu dia untuk menghadap ke payudara kita. Kemudian ada juga yang namanya cross cradle hold. Nah, cross cradle hold ini tangan kita biasanya yang sebelah kiri atau sebelah kanan ini yang memegang yang si payudara, kemudian yang kiri yang jadi bertolak belakang dengan yang cradle hold. Jadi ini senyaman mungkin. Jadi biasanya kita capek dengan tangan kanan kita di bawah punggung, kita boleh gantian untuk pegang yang payudara yang sebelah kanan, kemudian yang tangan kiri yang di bawah pundak. Kemudian ada juga dengan lying on your side. Ini yang ketiga ini saya bukan tidak menyarankan, gitu. Jadi sebenarnya ini memang agak-agak sulit untuk kalau kita di orang yang belum pernah punya pengalaman. Nah, kenapa dok yang belum punya pengalaman ini agak sulit? Nah, karena memang untuk teman-teman atau yang sebelumnya belum pernah menyusui sambil tiduran, dan ini akan potensi bayinya akan tertutup atau kita bilang yang namanya kena dengan puting atau mungkin dengan apa ya, bagian dari pakaian kita pada hidung bayi. Nah, ini yang perlu kita cermati atau kita waspadai, karena itu justru akan memberikan hambatan pernafasan pada si bayi. Sehingganya kalau ibu sudah sangat ngantuk, itu pasti itu pegang putingnya saja pasti sudah lepas. Jadi mungkin adik bayi malah tidak mendapatkan putingnya, malah dia malah ketutup dengan mungkin sebagian dari singkapan baju kita, kemudian dengan putingnya malah justru ketaruh di atas hidungnya. Nah, ini malah justru berbahaya. Kemudian ada yang namanya football hold. Nah, football hold ini juga ini tidak sebenarnya adalah posisi yang tidak banyak orang ketahui, namun kalau sudah sangat apa ya, sangat yang namanya sangat sudah berpengalaman sekali, itu bisa bolak-balik gitu, mau kanan mau kiri. Ini dengan football hold ini malah lebih gampang. Jadi kita tinggal pindahin dia di kanan, kemudian di kiri. Kemudian ada yang laid back. Kalau laid back ini kita seringnya membiarkan dia kalau di usia ini sebenarnya paling aman di usia 2 bulan ke atas ya. Jadi dia sudah lebih kuat punggungnya, kemudian kita bisa posisikan dia itu dengan dia mengangkat kepalanya itu sudah bisa lebih kuat. Okay? Jadi kalau saya sarankan mungkin untuk awal-awal ini dia di cradle hold sama di cross cradle hold ini dia lebih aman, sehingganya dia kalau kita lihat dia lebih aman untuk ibu-ibu pertama pada saat usia masih di bawah 1 bulan. Oke, kemudian lanjut untuk yang berikutnya adalah untuk perlukaan. Ini gimana untuk perlukaan ini, dokter? Kalau misalnya ada yang terjadi atau perlengketan atau namanya latch on, kita biasanya bilangnya ini tempelannya nggak pas ini, dokter. Ini kayaknya kurang pas ini dia. Bak susu itu kurang pas DP mulut maksudnya. Kemudian biasanya apa perlekatannya ini kalau benar atau enggak? Nah, apa sebabnya, dok? Nanti dia kalau perlekatannya kurang benar. Nah, bisa terjadi yang namanya lecet. Kemudian dia bisa merah. Kemudian isapannya itu tidak maksimal. Mungkin teman-teman bisa lihat di ini ya, bunda-bunda ini bisa melihat di gambar yang saya berikan ini. Nah, ini adalah pelekatan yang benar ya. Jadi aerolanya ini yang daerah hitam ini, kalau kita bilangnya ini aerola ya. Areola ini harus masuk. Dia harus masuk sampai nutupin si bayi ini, si mulut bayi. Dia masuk semua ini. Dokter, besar sekali itu. Emang bisa masuk semuanya? Iya. Memang dia kalau nyaman,
isapannya enak, dan kita ada sensasi enak sekali, pengosongannya cepat banget, itu berarti posisinya benar. Itu pasti posisinya benar. Jadi caranya bagaimana dokter supaya perlekatannya benar? Nah, kalau untuk yang sesuai itu, mulutnya ini dipastikan harus terbuka lebar. Jadi dia seperti orang nguap. Dia harus benar-benar kita pancing dengan puting kita harus kita dekatkan dulu. Biarkan dia untuk melebarkan mulutnya dan selebar mungkin ya. Kemudian kita masukkan dengan bantuan tangan kita yang salah satunya untuk menyanggah payudara ya. Sehingga kita menyanggah payudara dan ini akan dipastikan bagian ini areolanya ini masuk semuanya ke dalam ini. Dokter susah sekali, itu besar sekali. Enggak, masuk dulu, dicoba dulu. Gimana caranya dokter? Tandanya apa? Dagunya pasti menyentuh. Dagunya bayi, ini sudah menyentuh pasti di puting sini. Kalau dia belum menyentuh, masih nanggung, masih agak ada jarak begitu, dia pasti nggak benar itunya. Perlekatannya pasti tidak benar. Dan ada rasa bayi itu pada saat mulai mengisap itu ada serupa sensasi enak yang ibu rasakan kayak ini enak sekali pada saat dia isap itu, wah ini posisinya bagus. Nah itu udah benar berarti. Ya, kemudian yang ketiga areola atasnya lebih terlihat. Jadi yang atas ini dia harusnya lebih banyak yang kelihatan. Yang ini harusnya itu dia semuanya masuk ke mulut bayi, yang bibir bayi yang paling bawah. Ini masuk semua. Yang ini harusnya dia kelihatan agak masih terlihat lebih jelas. Karena dia mangapnya atau masukin mulutnya itu dia lebih banyak yang bagian bawah. Ya. Kemudian bibir bawah memutar keluar. Apa bibir bawah memutar keluar, dokter? Bibir bawahnya ini dia sampai memble, jadi dia sampai melebar, sampai terlihat seperti ini bibirnya kok besar sekali bagian bawah. Itu yang benar memang. Jadi itu tuh yang benar. Dibandingkan dia di sini. Kalau kita bilangnya ini ngenyot. Ini ngenyot ya. Jadi kayak gini dia tuh cuma ngenyot. Jadi cuma puting aja yang dihisap sama dia. Jadi cuma isapan-isapan gini aja. Ini saya pastikan ini putingnya akan lecet. Dan itu nggak berapa lama akan di bagian aerolanya ini juga akan merah. Kayak gitu ya. Itu adalah 4 tanda perlekatan kalau benar atau tidak yang selama ini kita lakukan. Kemudian seberapa sering dokter harus menyusui itu? Untuk bayi baru lahir, sangat disarankan atau harus itu sekitar 8-12 kali per hari. Atau sekitar 1-2-3 jam paling lama sekali. Ini kenapa? Ini normal. Dan ini adalah sehat. Untuk proses pengosongan dan proses pengisian kembali itu untuk ibu itu ini sudah sangat sehat. Kemudian susui sesering yang bayi mau, bukan ibu mau, dan bukan karena jam. Kalau memang di dalam 1 jam pertama dia sudah minta lagi, jadi susui saja. Bukan, oh ini kan belum sampai 2 jam ya, ini belum sampai 3 jam ya, oh dia sudah minta lagi dokter. Ya enggak apa-apa, dikasih saja. Itu juga ibu bisa sambil makan, sambil nyusui si bayi, ibu makan, ibu ngemil, ibu minum, seperti itu ya. Jadi jangan dibuat semuanya apa-apa itu, aduh kan apa-apa belum makan, apa-apa belum ini. Nggak apa-apa sambil makan, sambil minum, sambil nyusui. Gitu ya. Kemudian, kenapa kita sesering mungkin untuk mengisap, untuk kita berikan kepada bayi supaya ASI kita juga bisa banyak produksinya dan makin lancar. Jadi bukan karena ini terlalu sering ini gampang sekali pengosongannya, kemudian diisi lagi, cepat habis ini, seperti itu ya biasanya kan mikirnya gitu. Tidak seperti itu. Ini
semakin kita hisap, semakin anak bayinya dia menghisap, itu semakin banyak produksinya, semakin berlipat setiap hari, sepanjang hari kita tidak minta biasanya ada lagi seperti itu ya. Mulai gimana sih dok yang tanda laparnya? Ya jangan sampai kita nunggu nangis dulu. Kalau dia tidur bagaimana? Dibangunkan. Dihusap-hisap dulu, kemudian dipancing dengan dengan puting kita, kemudian dengan puting mama, kemudian bagaimana caranya kita bisa lihat dia untuk bisa menyusui dengan cara seperti itu. Walaupun agak kesusahan ya untuk kita bangun, kasihan. Dia kan tidak tidur dokter 1 malam gini-begini. Ya, kita lebih suka dia tidur apa bagaimana? Atau kita mau dia tidak mendapatkan nutrisi? Itu kan salah besar. Jadi kita tetap harus mengikuti kebutuhan ada nutrisi dia. Gitu ya. Kemudian ini adalah prinsipnya makin sering adalah makin banyak. Semakin sering disusui maka semakin banyak ASI ini diproduksi. Ini adalah hukum alam bunda-bunda. Jadi ini adalah nikmat yang anugerah yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah dirasakan oleh oleh kaum manapun selain perempuan gitu ya. Kalau memang ibu-ibu memang sangat-sangat concern untuk memberikan ASI. Kemudian masalahnya umum apa yang tadi sudah saya sampaikan, puting lecet. Penyebab utamanya jelas, perlekatannya tidak kuat atau kita kenal dengan yang namanya salah posisi. Okay. Bukan karena kulit tipis atau bayi terlalu hisap kuat, bukan ya, bunda-bunda, mama-mama. Ini tidak ada hubungannya, karena penyebabnya yang kita tahu itu adalah pelekatannya yang salah, teknik menyusuinya yang salah. Solusinya gimana dokter? Dirubah, diperbaiki, dipelajari, dicoba. Oke, jadi jangan, aduh, tuh kan, manangis tuh, so bilang, salah ini mesti salah. Jadinya terpikirnya adalah produksi kita tidak ada. Adik menangis terus. Ini tidak ada. Aku PASI tidak ada ini mesti. Tidak. Bukan itu ya bunda-bunda. Ini adalah tekniknya atau pelekatan yang salah. Solusinya gimana? Perbaiki pelan-pelan. Harus sabar. Kita perbaiki perlekatannya. Adik ditenangin dulu sama caregiver lain, mungkin ada oma atau opa, ada siapa yang bisa menggendong, kita harus stretching dulu, kita harus relaxing dulu, kemudian kalau memang dia sudah terlanjur luka, mungkin bisa diberikan olesan dari ASI perah yang kita punya. Jadi benar ya kalau kata orang-orang tua bilang itu digosok tuh sama ini, digosok pakai cairan ASI-nya lagi gitu ya. Benar memang karena memang ASI itu merupakan seperti povidone iodin ya, seperti antibakteri yang buat ini luka, iodium untuk buat luka oles-oles seperti itu. Dan itu alami ya, bunda-bunda itu alami. Kemudian lakukan terus-menerus sampai teknik itu kita bisa dapatkan yang pas. Karena percobaan pertama pasti gagal. Percobaan kedua nggak usah sedih, nggak usah frustasi, nggak usah stres. Kita coba sama-sama perbaiki. Lihat lagi video YouTube-nya, lihat lagi yang anjuran bidannya seperti apa, bagaimana. Kemudian kita pelajari. Intinya tidak boleh menyerah, ya. Untuk bunda-bunda yang sudah pernah lecet puting, sudah pernah luka puting berulang kali, itu belum seberapa, ya. Kemudian bagaimana sih yang kalau produksi ASINya sedikit? Lah berarti kolostrumnya memang sedikit. Ya normal bunda. Memang produksi kolostrum itu ya memang sedikit. Tapi dia sudah sangat cukup sempurna untuk kebutuhan bayi sepanjang hidupnya dia. Ya karena memang dia cuma sedikit membutuhkan ASINya pada setiap sesi dia menyusui. Jadi jangan, aduh gimana ini,
ASI ini sedikit sekali, pasti dia menangis gara-gara itu. Belum tentu. Belum tentu. Oke. Kemudian ada yang namanya hukum permintaan dan penawaran. Produksi ASI itu ketika diminta, ketika dia diperlukan, dia pasti akan sering disusui, makin banyaklah produksinya. Ini bukan soal tawar-menawar atau hukum jual beli yang ada di pasaran ya, atau yang ada di pasar sekarang ini. Enggak seperti itu, bukan. Ini adalah hukum dari penawaran Allah, dari pemberian Allah yang luar biasa. Kemudian kita sarankan hindari susu formula. Dokter, baru dia tidak mau dapat ASI. Terus ASInya dari mana? Cairannya dari mana? Somosaki dia seperti ini, gini. Ya, kita berusaha untuk bisa menyetok yang namanya ASI perah. Oke, jadi ASI perah itu bukan kalau kita bilang, yo kita kan tidak kemana-mana, yo kan kita tidak keluar kemana-mana, ngapain mau stok? Ya nggak gitu juga. Yang namanya ASI itu kalau yang pada saat si debay, si adik lagi tidur dan itu sudah penuh payudaranya, dipompa ya, diperas, disimpan pada kantongnya, kemudian itu dijadikan uh, cadangan pada saat kita mau kemana-mana. Ditinggalin buat sangu atau buat ininya adik, mama, papa, siapa, kakak, tolong kalau saya lagi mau keluar sedikit, mau healing sadiki, ini ada susu adik, ada ASI perah di kulkas, yang ini yang mau kasih. Itu ya. Jadi jangan habis cara kita untuk bisa dengan cara seperti itu. Kemudian minta bantuan, mintalah bantuan kalau memang sudah mentok, sudah tidak ada ini, kita ke konsultasi lah ke teman-teman. Kalau sekarang itu kan banyak kan teman-teman tuh sharingnya kan di grup itu gimana ya kalau saya begini-begini, nggak apa-apa, sharing aja. Kalau memang malu, kalau ini di Japri salah satunya gini-gini. Dulu memang kami masih sangat aktif ya untuk yang seperti itu, tapi mungkin ini untuk ibu-ibu baru kalau malu tanya kalau mau apa, nggak apa-apa, monggo di Japri untuk teman-teman atau yang salah satu dari kami yang ada di situ atau yang senior-senior lain kalau mau bertanya silahkan bertanya di Japri. Oke, jadi jangan bilang aduh ini malu mau bertanya di grup, aduh saya kan orang baru ya gini-gini, nggak apa-apa, tanya aja. Di situ tidak ada orang yang paling tahu, di situ hanya memang punya pengalaman lebih duluan atau lebih banyak dibandingkan yang lain. Namun yang lebih tahu sebenarnya nggak ada ya, sama-sama kita belajar. Oke, ini masalah dari ASI yang saya sampaikan. Ini saya gambarkan, ini yang namanya apa ya, payudara. Kemudian ini yang namanya tempat ASI itu di mana sih dokter? Ya di sini nih. Ini di sini. Ini nih si kantungnya ini, si kantung-kantung ASI yang si produksinya itu. Kemudian dia di mana dokter? Kalau dia jadi bengkak itu dia di mana? Nah ini. Ini kalau dia ada sesuatu yang terhambat atau tertumpuk dan dia tidak keluar apa ASINya, dia akan mengalami yang namanya inflamasi atau peradangan di sini. Kenapa begitu dokter? Kenapa? Itu karena adanya ketidaksesuaian atau tidak benarnya perlekatan dari si bayi pada saat menyusui yang membuat bayi ini tidak mendapatkan ASI secara benar atau ASI secara maksimal pada saat dia melakukan pelekatan. Sehingganya apa? Ya ASINya numpuk di sini nih. ASINya numpuk di sini nih. Nih jadi banyak seperti ini. Jadi banyak seperti ini. Dia lama-lama kalau semakin banyak yang namanya apa ya? Tempat tampon atau serupa tampungan air kalau nggak dikeluarkan ini biasanya kan jadi merembes ya, merembes, kemudian dia lama-lama dulu ada yang pecah kalau dia lemah atau apa terlalu tidak sukar, dia tidak keras permukaannya, dia bisa melemah. Nah ini yang seperti ini yang jadi dia menyebabkan yang namanya inflamasi atau peradangan, jadi kemerahan lah di sini, mengeraslah di sini. Kenapa itu mengeras dokter? Itulah susu yang nggak keluar, ASI yang nggak keluar gitu ya. Sehingganya kan
mengatasinya seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Susuilah lebih sering. Dokter, tapi itu tidak mau keluar, enggak apa-apa. Disusui dan disiapkan untuk cadangan ASI-nya, ASI perahnya. Berikan dia ASI perahnya. Mau kasih dengan apa, dokter? Ya kalau dia biasa pakai pipet, dikasih pipet. Dikasih dispo, lewat dispo. Kalau dia biasa di suap, dikasih lewat sedikit-sedikit, ada yang namanya corong atau gelas ya. Kalau dulu saya menyusui, itu ada gelas yang kecil yang kita tuangkan sedikit-sedikit. Itu nanti tidak apa-apa, dokter, tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kemudian dikompres, kompres hangat sebelum menyusui, kompres hangat sebelum menyusui. Itu akan pelan-pelan. Jadi pada saat dia menyusui payudaranya itu kita sambil kompres hangat yang seperti ini. Ya. Kemudian dikompres dinginnya setelah apa, dokter? Setelah dia menyusui. Ya. Jangan yang kebalik, jadi setelah kompres hangat sebelum menyusui, kemudian kompres dinginnya setelah dia menyusui. Kemudian dibantu dengan pompa ASI. Mungkin saya tahu di sini udah banyak ya yang punya pompa ASI. Pompa ASI kayaknya itu dari yang zaman saya dulu masih ada apa? Ada kabelnya atau ada selangnya panjang yang kemudian bisa memompa dua tapi masih ditahan sama tangan kita. Kalau sekarang sudah hands free, bilangnya hands free. Jadi kalau rekan-rekan residen teman-teman junior saya itu yang di psikiatri itu mereka menyusui tapi nggak pegang apa-apa, tangan mereka tetap melayani pasien, tapi mereka sedang mompa, dan itu benar-benar silent, suaranya nggak terdengar apa-apa. Ya kalau dulu saya masih pakai yang masih terdengar, yang masih bup, 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 masih gitu. Jadi masih ada kalau orang di sebelahnya masih kedengar lagi lagi perah ya gitu-gitu. Tapi kalau mereka enggak, jadi dimasukin ke dalam pakaian, kemudian ditempelin di payudara kanan dan kiri, itu nanti ngompak sendiri. Dia ngompak sendiri, dia kemana-mana bisa, dia ngobrol sama pasien bisa, melayani pasien, Masya Allah. Saya benar-benar sangat, kalau cuma lihat alatnya pengen hamil lagi, atau jadi tapi cuma pengen merasakan yang namanya alat itu namanya alat pompa yang sangat ergonomis ya, sangat-sangat memberikan kemudahan kepada ibu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk dokter saya ini susah, ini ada solusinya, ini susah ada solusinya. Kemudian nutrisi ibu menyusui untuk makannya gimana dok? Hitungannya ini kayak gimana dok? Ini kalau untuk porsinya, makanannya ini harus membutuhkan 2 porsi makan. Jadi sekitar 300 sampai 400 kalori per hari. Bagaimana Mbak hitung ini dokter? Ini 300-400 itu bagaimana Mbak hitung? Makan saja. Ini hanya sebuah data atau sebuah yang harus saya sampaikan karena ini adalah ilmu yang memang harus saya sampaikan. Kemudian perbanyak sayur dan protein. Nah, kebanyakan orang-orang malas jadi makan sayur. Dokter ya ampun, baru nyobainnya daun kelor saja ini saya sudah tidak ada rasa. Ya, minimal kita harus memikirkan kebutuhan itu bukan hanya kita saja, tapi kepada bayi kita. Kemudian bayam, banyakin kacang-kacangan, telur. Ini kacang-kacangan di sini jangan mikir kacang, dokter suruh makan kacang tanah, yang kacang goreng, kacang apa. Enggak juga ya, maksudnya kacang-kacangan ini maksudnya ini ada proteinnya, kacang kedelai, ada kacang merah, itu semuanya sumbernya adalah kacang-kacangan ya. Jadi bukan cuma kacang tanah. Banyakin air putih sebanyak 8 sampai 10 gelas. Kenapa ini putihnya banyak? Karena memang kebutuhan ASI itu diambil dari kebutuhan cairan kita. Yang paling baik apa dokter? Air putih. Kemudian hindari pantangan. Pantangannya apa? Ya udah itu namanya kafein, alkohol seperti itu. Disayang-sayang dulu yang tadinya jadi mahasiswa suka nugas, kemudian minum kopi banyak di
di cafe shop, di fore, di mana gitu minum. Aduh, kita selama tidak minum kopi selama sekali ada tahan-tahan. Iya, memang harus ditahan. Minimal 6 bulan itu ditahan untuk tidak kita minum dan kita sentuh. Oke. Kemudian makanan pelancar ASI yang alami tadi saya sudah sampaikan, ada oatmeal, ada biji-bijian. Kalau misalnya yang mau yang ini biasanya orang pengen supaya tidak cepat menggendut, karbohidratnya biji-bijiannya diambilnya dari oatmeal ini. Banyak sekali di sini sekarang dijual oatmeal biji-bijian yang ada. Kemudian ada yang namanya daun kelor, daun katuk, kemudian kurma dan pepaya ini kandungannya sangat banyak ya. Kemudian ikan gabus sebenarnya adalah pilihan opsional ya, tidak perlu harus ikan gabus. Dokter mahal sekali ikan gabus, ya nggak usah itu. Itu di Gorontalo tuh banyak banget ikan berlimpah, kasih makan ikan banyak-banyak ibu makan oci terus-terusan itu paling baik dibandingkan salmon ya. Kalau saya dulu sepanjang saya hamil itu menyusui pun saya jarang makan. Saya nyaris sepertinya saya tidak makan salmon, tapi saya makannya selalu oci. Jadi oci itu kandungan proteinnya itu paling tinggi dibandingkan yang lain, ya. Tuh, jadi jangan ya di sini ikan gabus ya memang di materi atau di hasilnya memang ikan bagus lebih banyak kandungan albuminnya. Albuminnya kenapa dokter? Ya, dia akan membuat ASIMu melimpah secara alami. Namun tidak menutup kemungkinan yang lain. Jadi semuanya makan ya ikan. Oke, ini teknik menyimpan IC perah gimana? Ini kalau dari teknik yang kita kenalkan ini adalah FIFO, jadi first in, first out. Jadi yang dulu yang kita labeli atau kita taruh tanggal, ini tanggal berapa kita ada kasih simpan, itu ditaruh paling depan dan diambil paling depan, paling duluan. Sehingganya itu tidak terbuang lagi karena kita sudah pompa duluan harus dikonsumsi lebih awal. Bagaimana dokter mau hangatkan ini ya, direndam dulu dalam air hangat, kemudian hanya beberapa menit ya, tidak usah di air mendidih, jangan. Dia cuma air apa ya? Lau-lau, lau-lau, iya. Jadi suam-suam kuku kalau orang Jawa bilang. Kemudian kocok perlahan sebelum diberikan ke bayi. Jadi kalau misalnya kita taruh di wadah, di dot, itu kita kocok sedikit saja. Nggak usah terlalu rupa kita rompak kocok itu. Nggak boleh. Susu formula pun kita tidak boleh kocok begini ya. Mama-mama ya. Masih ada mungkin yang kocok-kocok begini kalau susu formula ya. Kalau kocok itu begini Bunda. Diputar itunya, botolnya. Gitu. Atau enggak kalau digini cuma begini. Bukan, itu kayak nge-shake kopi. Nggak boleh ya. Itu nge-shake kopi itu namanya. Kalau ini kita gini aja, gini ya. Yang penting tercampur saja. Ya. Terus kemudian jangan gunakan microwave. Kalau sekarang air fryer, nggak boleh, tidak boleh pakai itu ya. Kemudian ASI yang sudah dihangatkan harus dihabiskan atau langsung diberikan, tidak boleh dipanaskan lagi ya. Aduh, masih ada eman-eman dibuang, nggak boleh, buang saja, nggak boleh dipanaskan lagi. Oke, ini kalau saat ibu bekerja tetap bisa memberikan. Saat ini pompa sekitar 2-3 jam. Di dalam yang kita tahu itu ada hak yang diatur oleh undang-undang untuk ibu yang menyusui, yaitu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait keberhakan ibu untuk menyusui di tempat kerja. Kemudian simpan di kulkas atau di cooler untuk ibu yang bekerja. Kemudian komunikasikan dengan atasan. Ibu, bunda, mama, semuanya harus ada komunikasi. Ya, jangan pernah putus dengan komunikasi kita dengan siapapun yang ada di seberang kita. Kita harus sampaikan, Ibu, maaf Bu, saya lagi menyusui. Kalau berkenan, jika berkenan, kalau Ibu bisa mengizinkan saya, di setiap 2 jam saya mungkin akan memerah susu, memerah ASI, dan saya akan meminjam fasilitas kantor untuk menyimpan ASI saya sampai saya pulang nanti. Oke. Gitu ya, jadi semuanya tersampaikan. Jadi kalau ada yang nyinyir, ada yang apa gitu, kalau ibu langsung melipir pada saat 2 jam pertama itu nggak ada yang komplain karena atasan udah tahu gitu ya.
Kemudian ini kenapa saya sampaikan karena ini hanya empasi, kenapa harus ini? Nah, perannya ini tetap harus ada ASI diberikan pada 6 bulan pertama, yaitu dia di usia 6 bulan ASI ini hanya memenuhi kebutuhannya sekitar 2/3 kebutuhan gizi. Jadi selebihnya adalah tetap dari asupan makanan langsung. Pada usia 9 bulan, ini ASI hanya memenuhi seperduanya kebutuhan gizi. Kemudian kalau usia di 1 tahun hanya di sepertiganya. Jadi, dokter tinggal sadiki ini, ya tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Kalau memang itu terpenuhi, kenapa tidak di 2/3 ini kita masih berikan dia sampai di 6 bulan keduanya. Kemudian di 9 bulan dokter tinggal 1/2 ini. Kalau 1/2 kita bisa berikan, kenapa enggak? Kenapa harus kita semuanya kita berikan dalam bentuk kemasan apalagi, ya. Kemudian ini menyusui 2 tahun, kenapa harus dokter? Ini adalah rekomendasi Kemenkes ya, dan rekomendasi WHO. Ini sudah sampai di seluruh dunia ya. Jadi ibu itu sebenarnya orang-orang yang terpilih. Tidak semua orang itu bisa menjalankan rekomendasi WHO. Jadi jangan lagi terpikir orang menyusui itu kampungan. Orang menyusui, ya orang Babilang itu yang kampungan sebenarnya. Literasinya kurang. Ya, jadi tidak mengikuti zaman. Yang namanya kita orang ini adalah orang-orang terpilih, orang-orang menjalankan rekomendasi WHO. Ya, kemudian sudah ada bukti ilmiahnya, sudah ada jurnalnya, jurnal nasional, internasionalnya sudah ada. Kemudian manfaatnya tak menyusui lama atau dalam waktu 2 tahun adalah anak lebih sehat, lebih cerdas, imunitasnya lebih kuat, dan untuk menghadapi berbagai penyakit itu di tahun-tahun pertamanya. Kemudian dukungan keluarga, kunci sukses menyusui. Kenapa dokter? Menyusui itu bukan hanya tugas tugas ibu, melainkan ayah, nenek, dan seluruh keluarga. Keluarga inti ini, dia sangat memberikan peran kepada keberhasilan menyusui untuk ibunda. Kenapa enggak? Karena lingkungan yang nyaman akan memberikan dukungan yang penuh kepada produksi ASI-nya lancar. Perannya ayah di mana, dokter? Ada. Peran ayah itu bisa membantu pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang biasanya ibu yang handle selama hamil. Ya harus digantikan perannya oleh ayah. Kemudian bisa nemanin ibu menyusui di malam hari. Walaupun dia itu cuma duduk, tapi tidur, matanya merem. Ibu itu udah seneng, bunda. Ya enggak? Kita tuh kayak ada yang nemenin. Tapi kalau kita bangun sendiri, kita ini sendiri, duduk sendiri, itu kan kita merasa seperti tidak ada yang mendukung. Kemudian menjaga bayi saat ibu butuh istirahat. Jadi kalau ayah sudah pulang dari tempat kerja, mintalah baik-baik, komunikasilah baik-baik dengan suami, kita sampaikan, atau kita mungkin sebelum lahiran, kita udah omongin, kita sudah kesepakatan ayah, ayang, bapak, mas, gini. Besok kalau sudah ada anak, sudah ada adik keluar, nanti kalau misalnya saya butuh untuk tidur atau untuk apa, digantikan ya atau enggak, kamu ya yang take over adik gitu. Jadi sehingganya komunikasi itu ada berlanjut sampai kita sudah punya anak nanti. Kemudian hindari mitos ya. Mitosnya ASI bunda sedikit, salah. Produksi ASI bisa ditingkatkan dengan frekuensi menyusui. Bayi perlu air putih, tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk ASI selain ASI di usia 6 bulan. Susu formula lebih bergizi, nggak ada. Mau susu yang harganya segimanapun, nggak ada yang melebihi ASI. Oke, ini mitos dan fakta seputar ASI. Payudara kecil, itu ASInya dikit, itu mitos ya. Kemudian bayi menangis, ASInya mesti nggak cukup, bukan. Itu posisinya mungkin bisa jadi salah. Kemudian ibu sakit, tidak menyusui, tidak ya teman-teman, mbak, bunda, mama. Ini ibu sakit ini menyusui bisa ya. Jadi jangan sampai kita yang kecuali kalau memang kita sangat-sangat terkapar atau benar-benar kita mungkin ya nauzubillah min dzalik kita sampai masuk rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita flu atau kita apa, pakai masker lah bunda, tapi tetap menyusui. Nggak ada hubungannya itu sebenarnya. Jadi kita tetap menyusui, kemudian kita tetap makan teratur. Jadi jangan sampai kita mengandalkan kemudian kita membelok ke
susu formula. Itu sangat menyakitkan untuk anak ya. Jadi kalau mungkin kita sudah punya stokan ASI perah, itu yang diberikan. Oke, kemudian ASI basi jika disusui lama, enggak ya, itu mitos ya. Jadi tidak ada yang namanya ASI itu basi. Kemudian faktanya ukuran payudara tidak menentukan produksi ASI. Jadi payudara yang mungil, kecil, pitit, gitu nggak masalah. Silakan. Dia pasti akan produksinya membesar dan akan lebih banyak. Kemudian bayi menangis karena banyak alasan. Enggak ya, ya selain popoknya mungkin basah, selain mungkin apa dia lagi keringetan. Nah, itu bisa jadi salah satunya ya. Jadi bukan hanya itu. Jadi bukan cuma lapar tok gitu. Jadi bukannya lapar tok, bukan karena dia tidak cukup. Jadi bisa jadi posisinya salah. Kemudian kita langsung menjudge itu adalah adik tidak cukup terompe ASI. Ini pasti tidak cukup. Butul ini. So pasti begitu. Jadi tidak boleh ya. Jadi kemudian sebagian besar penyakitnya ringan aman untuk tetap menyusui. Oke, kalau penyakitnya yang besar ya yang membutuhkan kita harus extra bed, kita tidak diperkenankan untuk tidak menyusui. Kemudian ASI di dalam payudara tidak basi ya, tetap aman untuk bayi. Oke, ini kita sebagai ibu menyusui sudah diatur dalam undang-undang. Kita jangan khawatir, kita semuanya ada undang-undangnya. Itu di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, punya PP Nomor 33 Tahun 2012, kemudian ada PP Nomor 28 2024. Jadi ini bayi ini dipertegas dari dia lahir sampai di usia 2 tahun itu adalah semuanya dilindungi. Jadi ada regulasinya. Jadi kalau ibu sekiranya dipersulit untuk bisa di tempat kerja atau di tempat itu apa bosnya itu katrok gitu. Jadi dia tidak mengikuti zaman. Jadi ibu boleh bukakan ini PP-nya nomor segini. Ini ada undang-undangnya, Bu. Saya Pak ini. Jadi kalau misalnya Bapak melarang saya bisa tuntut seperti itu. Oke, ini Bunda mulai dari langkah pertama, minta untuk jika melahirkan, sampaikan keinginannya kepada tenaga kesehatan, pada dokter opshinnya, kepada bidannya, kepada siapapun yang sekiranya ada yang menghandle pada saat ibu dokter siapa saya mau inisiasi menyusui dini, disampaikan. Kemudian susui sesering mungkin, kemudian perbaiki posisi jika terjadi perlekatan yang salah, kemudian bangun dengan tim pendukung Bunda. Tim pendukungnya adalah suami, orang tua, ibu mertua, bapak mertua, siapapun yang ada di situ adalah merupakan tim dari Bunda selama fase menyusui. Ini saya pindah ke yang ini sedikit saja ya. Untuk yang selanjutnya hanya untuk yang saja 10 slide saja ini. Untuk pengenalan yang namanya kita dengan apa sih yang namanya kewarasan ibu menyusui ini atau kesehatan mental yang sering kita lupakan, yang padahal kita itu berada di lingkaran itu. Yang pertama ini adalah kita lihat dari skenario A dan B. Ibu Sari 28 tahun, dia ibu baru. Suaminya bangun malam, bergantian dengannya. Ibunya datang membantu memasak dan bidan komunitasnya rutin untuk menelpon menanyai kabarnya. Saat ASI sempat syarat di minggu ketiga, namun Sari tidak panik. Dia kemudian tetap bertanya dan timnya atau orang-orang di lingkungannya ini bahu-bahu untuk melindungi atau mendukungnya. Dia lelah tapi tidak merasa sendirian. Kemudian ada skenario B, ibu 26 tahun, ibu baru, suaminya dia bekerja jauh di luar kota, setiap malam ia bangun sendiri. Kemudian dia menangis tahu tanpa alasan, bayinya menolak menyusui, dia makin menyendiri, dia makin nyalahin diri. Dia tidak ada yang bertanya, kamu baik-baik saja. Kemudian di 2 bulan kemudian dia berhenti menyusui. Bukan karena tidak mau, tapi karena sudah kehabisan tenaga. Dari 2 skenario itu kita simpan dulu apa yang terjadi dengan dia ini adalah
kenapa sih kesehatan mental ibu itu menyusui penting? Ya, yang kita tahu periode kritis di usia 0 sampai 24 bulan pertama itu adalah jendela emas yang seperti saya sampaikan. Dan ibu adalah fondasi utama. Kondisi mental ibu secara langsung mempengaruhi kualitas pengasuhan dan keberhasilan menyusui. Kadang sering diabaikan fokus masyarakatnya lebih pada kesehatan ibu. Ibu sobat tensi, ibu berat badan tidak tambah. Ibu begini, ibu makan apa di rumah, hanya seputar itu. Dia kadang mengabaikan perasaan yang ibu rasakan pada saat itu atau keadaan psikologisnya. Faktanya yang kita lihat adalah angka depresi postpartum di Indonesia ini, dia bisa di sekitar 11,76%. Itu secara nasional. Kemudian yang studi terakhir di 2024 ini, depresi postpartum ini mencapai 27,7%. Atau di sekitar 27-73%. Ini dari 238 ibu yang postpartum. Ini postpartumnya dua-duanya ya dari SC atau dari pervaginam. Kenapa depresinya ini bisa 3 kali lebih sering terjadi pada periode postpartum dibandingkan waktu lain di periode kehidupan wanita. Ini paling sering ya Bunda, 3 kali untuk terjadinya depresi pada saat postpartum. Kemudian teman-teman pernah dengar yang namanya baby blues. Nah, itu adalah depresi postpartum, ibu-ibu, bunda. Jadi, orang bilangnya baby blues itu terjadi sekitar 50-80% pada ibu. Dia perasaannya pada saat itu menangis tiba-tiba, mudah tersinggung, cemas ringan. Kemudian ini muncul pada hari ketiga sampai hari ke-10. Akan hilang sendiri, itu namanya baby blues. Kemudian postpartum. Apa dokter postpartum? Sama itu dengan baby blues. Enggak. Itu baby blues akan hilang sendiri karena dia hanya muncul hari ketiga, kemudian hari ke-10 dia hilang sendiri. Kemudian postpartum depression ini, dia biasanya berlangsung lebih dari 2 minggu. Kemudian dia ada perasaan tidak bahagia, kemudian tidak berharga, tidak mampu dia merawat bayi. Kemudian dia berpikir untuk sudah saja, kita tidak sanggup. Ini cuma sendiri, kita berjuang sendiri. Nah, itu biasanya itu adalah gejala dari depresi postpartum. Kemudian depresinya ini ada psikosisnya, tapi kita sering temui adalah keadaan yang jarang ya, itu sudah disertai dengan halusinasi, ada kebingungan, kemudian adalah delusi. Kemudian tanda-tanda bahaya yang harus dikenali. Pertama, bayinya terus-menerus menangis. Nggak ada kejelasan, dia terjadi selama lebih dari 2 minggu. Orang-orang cuma bilang, tidak cukup itu ASI-nya. Itu ASI-nya pasti nggak cukup, itu banyak itu ASI-nya, ibunya cuma ada tidur gitu. Hati-hati ya Bunda, kalau kita sudah merasa sedih terus-terusan, tidak ada fasenya yang namanya rasa senang dan sudah merasa seperti tidak berharga, tidak berdaya, hati-hati, jangan-jangan kita sudah berada di fase itu ya. Kemudian merasa tidak dicintai atau tidak terhubung dengan bayinya. Ini bayinya kok nangis terus, kenapa ini bayi tidak mengerti sekali begini-begini. Jadi kita sudah merasa kita sangat sendirian dan berjuang sendiri, sehingga bayi itu sangat merasakan apa yang dirasakan oleh oleh ibu. Kemudian dia tidak bisa tidur, meski bayi sudah tidur, tapi dia tetap nggak bisa tidur. Kebanyakan ibu-ibu kalau bayi tidur, dia malah nyari kerja. Oh, kita belum lipat baju, belum kita bentar. Nanti aja ibu, kalau memang sudah tidur, boleh ngerjain yang lain. Tapi kalau belum tidur, tidurlah dulu. Ya, kemudian pikiran untuk menyakiti diri. Ya Allah, nauzubillah, kita jangan sampai ada di fase ini. Kemudian menyakiti bayi juga. Jadi kadang bayi dihempaskan, kadang bayi dioya-oya, seperti itu banyak ya yang kita lihat ada di media sosial yang sekarang, dan itu yang membuat hati kita kadang miris. Kemudian ada kehilangan nafsu makan. Tidak nafsu makan kita dokter, semua pahit, nggak perasaan, nggak enak, nggak ada yang enak, nggak mau masuk. Ya, jangan-jangan
kita bukan sebenarnya lagi menjalani sesuatu yang tidak enak dengan perasaan kita, namun kita berusaha menyembunyikan itu. Dan ada penarikan diri dari sosial. So tidak mau keluar-keluar, kalau ada yang datang so tidak mau, di rumah saja, di kamar saja, seperti itu. Kemudian hubungan baik, hubungan asik dengan depresi apa sih dokter? Apakah ini mempengaruhi? Pengaruh. Jadi ada yang namanya oksitosin. Oksitosin itu sangat dibutuhkan oleh ibu menyusui karena dia bisa memicu yang namanya rasa tenang, bisa bonding, dan alami bisa melindungi yang namanya dari depresi. Namun pada ibu yang postpartum depression ini cenderung bisa lebih cepat berhenti, yaitu berhenti menyusui karena dia merasa kelelahan dan tidak mampu. Sehingganya apa? Mendukung kesehatan mental ibu ini dengan mendukung keberhasilan ASI eksklusif itu adalah salah satu bantuan kita untuk membuat depresi postpartum ini terjadi. Kemudian caranya seperti apa? Self-care. Ini bukan egois ya. Saya sudah deal-dealan kalau yang namanya self-care kita kepada diri kita sendiri harus. Caranya gimana? Tidur cukup. Baik tidur, kita tidur. Bukan saatnya bersih-bersih. Belum. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih ini. Jangan dulu. Tidur dulu. Oke. Kemudian makan bergizi. Ibu lapar, makan. Kalau ibu lapar tidak bisa menyusui, itu pasti karena ibu terlalu mikirin jangan kita semua berat badan kita semua berlebar. Nanti tidak gagah, tidak bagus, tidak apa. Jangan dulu. Makan dulu, pikirkan dulu. Perasaanmu kalau misalnya kamu menyusui kurang gara-gara makananmu, kamu akan makin depresi. Kemudian bicara perasaan, ungkapkan ke pasangan. Ibu-ibu, bunda-bundaku sayang, jangan pernah merasa kita itu tidak pantas untuk menyampaikan ke pasangan kita. Sampaikan perasaanmu apa saja yang kamu rasakan saat ini. Walaupun kamu mendapatkan mungkin biasa itu, biasa, ya sudah, yang penting kamu sudah menyampaikan. Caranya gimana? Carilah sahabat atau tenaga kesehatan lain yang sekiranya mau merespon apa yang kamu, tapi pasangan tetap harus disampaikan. Batasi media sosial. Kenapa dokter? Kita sering membandingkan. Dia punya banyak, satu kulkas DPA sih banyak sekali. Kita punya satu pun saja tidak. Ya tidak usah dilihat. Tidak usah dibandingkan. Ibu punya satu aja, kemungkinan ibu memang lebih banyak menyusui secara langsung. Punya dia memang lebih banyak disusui mungkin pada saat dia tidak balap-balapan, mungkin dia habis itu nanti dia susu lagi, produksinya makin banyak, seperti itu ya. Kemudian me time lah, barang 15 menit aja, me time saja. Caranya gimana? Tergantung ibu, kalau kebiasaannya mandi lama, ya udah bikin mama, mas, sayang, suami, Pak Su, apa gitu ya. Aku, saya, anak mau mandi, tapi lama. Tolong jaga akan adek kalau bangun, tolong handle dulu. Gitu ya. Kemudian baca buku yang disukai. Kemudian sekedar duduk-duduk, nongkrong, diam, melihat apa yang kita senangi, drakor, dracin, ya monggo, nggak apa-apa. Walaupun itu bukan barang kemewahan. Jadi selalu kita dahulukan apa yang kita butuhkan untuk menaikkan hormon kebahagiaan kita. Ya, kemudian untuk dilakukan teknik relaksasi, pernafasan 4-7-8 ya, tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8. Jadi 4-7-8 ya, tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, kemudian hembuskan 8 detik. Kemudian itu bisa menurunkan namanya kortisol. Kortisol itu adalah hormon yang menyebabkan kita cemas dan depresi. Kemudian mindfulness. Mindfulness ini gimana? Ya kalau saat kita menyusui, semuanya yang kita berikan kepada anak itu kita harus fokus kepada dia. Kita tidak melewatkan momen-momen kehadirannya dia. Kita bahagia adanya dia. Kita sangat bahagia dengan kehidupan yang sudah dianugerahi
Seperti itu, diberikan afirmasi begitu ke otak kita. Jangan sampai kita malah mikirin, ya ampun, ini so ada lagi, so bayi lagi, baru DP susu belum habis, ini belum habis. Jangan ya. Jadi kita benar-benar mindfulness pada saat kita menyusui. Kemudian kalau ada yang senang journaling, kita bisa tulis sedikit saja untuk melatih bagaimana otak kita bisa fokus pada hal-hal yang positif. Peran support system yang bertanggung jawab siapa? Suami yang pertama, pasangan. Bantu urus rumah, bantu malam gantian. Kemudian minta suami untuk memvalidasi perasaan ibu. Cuman bilang saja, iya mah, sayang, ya Allah, kamu tuh luar biasa. Kamu tuh dipilih sama Allah untuk bisa memberikan sesuatu yang orang laki-laki pun tidak bisa. Itu validasi perasaan ibu. Maaf ya bunda, maaf ya ma, maaf ya sayang, kamu selama ini sudah banyak berkorban. Itu validasi. Ya, jadi ibu tuh ya cuman dibilang itu, so begitu perempuan. Enggak, jangan bilang sama suami, jangan bilang gitu. Orang dari dulu kita so tahu kita itu perempuan. Tapi ya mbokan jangan ngomong kayak gitu. Bilangnya supportnya berupa support normal, moral. Ya ampun, luar biasa mama, kau jariah ini luar biasa sampai anak-anaknya torang mau besar, kau jariah jalan terus gitu. Atau tidak, maaf, kamu suka makan apa, kita mau belikan. Iya, mau sehat-sehat, yang penting kau sehat. Begitu saja. Atau enggak diam, cuman iya iya. Jangan bilang sebegitu perempuan. Begitu, oh kita mama Allah dulu begitu. Tidak boleh begitu ya, suami-suami disampaikan. Ya jangan. Kalau kita tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan, minimal kita nggak usah komentar. Oke. Kemudian keluarga besar hadir tanpa menghakimi. Pilihannya menyusui ibu itu didukung aja. Jangan bilang lagi, bilang tambahkan sana susu tidak cukup, itu cuma ASI, tidak rupa susu uti gitu. Jadi disampaikan, didengarin saja bunda, dengerin saja. Minimal kalau kita punya suami yang ngedukung itu saja sudah penting, sudah kita butuhkan. Tapi kalau semua ya kita hanya ngarapin teman-teman kita dari komunitas seperti itu ya. Jadi ada komunitas sebaya, ibu-ibu kelompok menyusui, kemudian tenaga kesehatan, curhat sama bidan, sama konselor, sama siapa saja yang bisa membantu kamu untuk bisa mencapai di 6 bulan ASI eksklusif. Yang tidak boleh dikatakan pada ibu menyusui apa? ASI kamu kurang, makanya bayinya nangis terus. Kita sebagai perempuan yang sudah pernah menyusui, apalagi ini hukumnya haram ya. Ngomong kayak gini, ASI kamu kurang, karena kita sudah pernah ada di posisinya dia. Jadi kalau mungkin itu ibunya atau mertuanya ngomong kayak gini, ya mungkin pelan-pelan kita edukasi. Ada yang bilang juga, dulu ibu-ibu tuh zaman dulu tidak ada yang stres begini. Nggak ada. Baba diam semua. Asli. Anak banyak tapi bisa. Mereka belum pernah merasakan yang namanya banyak stresor di luar sana yang kita lihat dari Instagram, dari TikTok, dari media sosial. Banyak sekali yang bisa mempengaruhi mood kita naik turun. Kemudian kamu seharusnya bersyukur. Banyak itu lebih susah. Susah sekali itu kalau asinya itu banyak. Atau anak itu lebih susah banyak. Jadi jangan ya, kalau kita udah tahu kayak gini nggak usah ngomong ke ibu kayak gini. Kalau capek ya sudah kasih support aja. No, jangan pernah didengar atau jangan sampai kita ngeluarin kata-kata gini. Apa yang kita berikan sama mereka gantikan dengan yang namanya afirmasi positif atau reinforcement-nya positif atau penguatan secara positif dengan kamu luar biasa. Apa yang bisa aku bantu kamu hari ini? Kamu sudah sangat luar biasa, nggak banyak yang orang pengen di posisi kamu tapi belum bisa merasakan hal yang luar biasa seperti kamu menjadi ibu seutuhnya. Seperti itu ya, jadi diganti komentar-komentarnya, jangan nyinyir, jangan ini ya. Jadi kapan harus kita lihat cegah ini yang namanya, kalau kita harus ke profesional ya, gejala depresi ini kan berlangsung 2 minggu, jadi kalau misalnya sudah tidak sanggup butuh profesional ya datanglah ke profesional. Jadi jangan menganggap
Orang ke psikiater itu adalah orang, ih so gila dia, enggak ya. Jadi sekarang itu banyak pasien saya juga itu orang yang cuman tidak bisa tidur 3 hari, tidak bisa tidur dengan ada konflik dengan bosnya, konflik dengan teman sebayanya, atau konflik dengan ibu sama mertuanya itu datang konsul ke kita karena sudah tidak sanggup seperti ini. Jadi bukan yang orang yang cuma bajalan-bajalan di luar, yang orang sudah tidak pakai baju, bukan ya teman-teman ya Bunda. Jadi jangan selalu mengkonotasikan yang orang-orang yang ke psikiatri itu atau ke psikiater itu adalah orang-orang so gila. Bukan ya. Orang-orang yang psikiater itu karena mereka sudah aware dengan diri mereka, mereka butuh orang profesional. Kemudian, apa yang terjadi sama Sari dan Dewi tadi yang di depan skenarionya ini adalah Sari berhasil menyusui 6 bulan eksklusif bukan karena asinya lebih banyak, tapi karena dia berjuang tidak sendirian. Kemudian Dewi, kenapa dia berhenti di bulan kedua? Bukan karena dia gagal, tapi karena support sistemnya itu tidak ada. Gagal mendukungnya. Sehingganya keberhasilan menyusui ini bukan soal tekad ibu saja, tapi semua komponen ekosistem yang dibangun di sekitar ibu itu adalah fondasi yang kuat untuk keberhasilan. Kemudian pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah jadi bagian dari itu? Jangan-jangan kita hanya bisa ngomong, tapi kita tidak memberikan support system itu yang ibu butuhkan. Oke, itulah dari saya. Untuk ibu yang sehat jiwa raga, ini akan membuat bayi akan tumbuh optimal. Untuk kesehatan mental ibu, bukan kemewahan. Ini adalah hak dasar dan kebutuhan medis. Mulailah dari hal yang kecil, tanyakan pada diri sendiri, tanyakan kepada orang di sekitar kita, kamu baik-baik saja. Oke, you okay, are you okay? Jadi disampaikan ke dia kalau benar-benar kita itu ada. Kemudian bersama kita bisa membangun semua harapan kita Indonesia akan lebih peduli pada kesehatan jiwa itu. Oke, ini referensi untuk yang saya gunakan. Untuk ini saya akhiri. Kalau ada diskusi, monggo saya lanjut untuk diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Nabila. Monggo, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas materi yang sudah disampaikan. Tentunya banyak sekali hal menarik dan tentunya bermanfaat yang kita dapatkan dari pemaparan hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan, silakan eh, mengaktifkan fitur raise hand dan nanti akan disilakan satu persatu kalau ada yang mau bertanya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin dimulai dari saya dulu, kalau teman-teman yang belum ada yang ingin bertanya. Eh, Terkait dengan penjelasan tadi, Dok, sebenarnya saya punya kerabat keluarga yang sekarang dia juga seorang ibu yang sedang menyusui, dan eh, tentunya saya pernah mendengar beberapa kekhawatiran bahwa yang dianggap kalau ASINya itu dianggap encer dan takut kurang bergizi untuk bayinya sendiri. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ternyata kekhawatiran seperti itu sudah sering cukup dialami oleh beberapa ibu. Nah, sebenarnya secara medis seperti apa kriteria ASI yang bisa dikatakan berkualitas? Nah, apakah ASI yang terlihat lebih encer tadi itu eh, berarti kandungan gizinya kurang, atau kalau untuk ibunya sendiri, tanda-tanda apa yang paling bisa dijadikan patokan bahwa ASI yang diberikan itu sudah cukup untuk mendukung tumbuh kembang dari bayi tersebut? Baik. Ya, gitu. Saya jawab ya Mbak Nabila ya. Ya, kalau untuk pengalaman ibu-ibu banyak juga nggak dari dulu
mungkin sampai hari ini juga masih ditemui ASI encer. Kenapa saya punya ASI encer, dokter? Kayak lebih terang daripada yang lain gitu. Saya lupa juga menunjukkan kualitas ASI gimana yang lebih baik ya. Sebenarnya tidak ada ASI yang tidak baik. Hanya memang kalau yang lebih terasa lebih kental itu biasanya itu pada saat keluaran pertama, ya. Pada saat kenapa dokter pada keluaran pertama awal-awalnya? Iya, karena itu pada saat yang masih bentukannya masih kita bilangnya ada yang fresh milk, ada yang whole milk. Jadi dia benar-benar yang sangat kental. Dia akan keluar pada saat awal-awalnya. Nggih. Jadi tidak sepanjang dia menyusui atau sepanjang dia memerah itu encer terus. Enggak ya. Jadi memang kenapa kualitasnya yang mana yang lebih bagus? Sebenarnya semuanya bagus. Hanya kenapa dia ada yang kandungannya lebih pekat atau lebih kental dari yang lain ya karena memang dari kandungannya itu adalah memang itu yang akan keluar pertama ada pada saat produksian yang pertama, pada saat dihisap pertama itu adalah kandungan yang banyak mengandung yang namanya lemak, asam lemak esensialnya banyak di situ. Jadi kenapa yang encer nggak ada dokter? Ada, tetap ada. Hanya memang itu dia keluarnya itu berbeda dengan yang awal ini. Jadi kenapa kalau teman-teman atau ibu-ibu melihat pada saat bakop atau perah itu nanti pada saat didiamkan itu nanti dia akan naik atau turun dia yang mana yang ini yang lebih yang lemak dia nanti akan mengendap kemudian yang ini akan dia jadi serupa jadi susun 3 jadi terlihat seperti ada 3 lapisan. Nah, itu sebenarnya dia semuanya sama. Di yang biasa pun dia ada, hanya memang kandungannya yang keluar lebih sedikit dari yang lain. Tidak apa-apa begitu, dok. Ya, memang mekanisme normalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dokter saya so makan ini, so makan gado-gado, so makan terang bulan, sudah makan coklat, makan kue, makan cookies, semuanya sudah tapi tetap encer. Ya karena yang dihisap pertama itu sudah keluar. Sudah keluar pertama itu yang banyak kandungan lemaknya itu. Nah, kenapa yang terakhir keluar? Ya karena memang uh, posisi di dalam payudara ya seperti itu ya teman-teman. Jadi bunda-bunda. Jadi dia akan keluar yang pertama yang mengandung yang lemak asam asam esensialnya gini, tapi yang lainnya dia akan lebih encer. Nah, kalau kental semuanya bagaimana dokter? Ya, enggak ada. Semuanya sama. Dia pasti akan seperti itu kandungannya. Apakah itu kurang? Tidak, sama saja. Hanya memang kenapa dia lebih kental karena dia memang posisinya di dalam itu dia memang keluarnya ter eh, hisap oleh bayi itu adalah komponen yang pertama kali. Kemudian selanjutnya itu dia lebih encer. Gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau menganggap itu lebih encer dari yang biasanya. Kemudian bagaimana cara ngencernya? Nggak ada. Semuanya makan semuanya itu pasti akan seperti itu kan. Hanya memang kalau kita makan yang lebih banyak, kandungan proteinnya lebih banyak dan lemak lebih banyak, dia akan lebih kental. Itu ya. Tapi bukan saya sebutkan tertentu makanan, tidak semuanya sama. Hanya kalau memang dia makan yang lebih banyak mengandung misalnya telurnya lebih banyak. Kemudian apa yang kandungan yang buah ininya lebih banyak, buah-buah tertentu yang kayak alpukat, yang kayak apa itu lebih banyak. Nah, dia akan lebih kental gitu. Jadi bukan uh, tidak yang encer itu tidak ada kandungan apa-apa, tidak. Dia sudah keluar duluan, kemudian yang encer ini dia yang uh, terakhir untuk dia selanjutnya hisapannya itu biasanya dia yang lebih encer. Tapi sama. Gitu ya, Mbak Nabila. Ya. Ya, terima kasih jawabannya, dokter. Iya, Untuk sama. teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang mau mengirim pertanyaan lewat forum chat juga bisa.
Udah paham semuanya kayaknya ya, bunda-bunda semua ya. Tunggu. Ayo teman-teman. Ini ada yang dari Mbak Nada, izin bertanya dokter. Saya bacakan saja langsung ya Mbak Nabila ya. Iya, iya dokter. Oke, izin dokter, apakah kebersihan puting ini mempengaruhi keluarnya ASI, keluar tidaknya ASI? Oke, langsung saya jawab. Kalau kebersihan puting harus, tapi kalau dia mempengaruhi keluar tidaknya ASI tidak. Oke, jadi uh, Allah itu sudah menciptakan ASI itu walaupun tidak tidak dihisap oleh bayi kita, itu dia pasti kalau dia uh, posisinya dia keluar, dia langsung akan keluar seperti itu. Walaupun kadang kita tidak dihisap pun dia akan keluar sendiri. Jadi kalau kebersihan harus. Jadi kenapa kita harus menjaga kebersihan puting kita pada saat kita memulai untuk menyusui. Hanya karena pada saat uh, bayi memasukkan sebagian besar putingnya itu akan mempengaruhi mungkin uh, ada bekas-bekas mungkin dari tangan kita yang terkontaminasi di situ yang mungkin akan terhisap atau terbawa pada saat bayi. Tapi kalau dia pengaruh atau tidak di keluarnya ASI, tidak ya. Jadi uh, tidak bersih atau tidak pada saat putingnya itu dia tetap akan ASI-nya keluar. Oke, gitu Mbak Nada. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oke, bagaimana dengan tim penanya? Apakah sudah bisa menerima jawabannya atau ada hal lain yang ingin didiskusikan? Silakan. Oke, mungkin sudah bisa diterima. Dan teman-teman yang lain yang mau bertanya, dipersilakan. Disilakan kepada ibu-ibu yang sempat hadir pada Zoom Meet pada hari ini. Kalau ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, sebagai pertanyaan closing atau terakhir dari diskusi kita pada hari ini, mungkin sekarang ada banyak ibu-ibu yang mengikuti EduTalk hari ini dan mungkin merasa sedang capek, lelah, kewalahan, ataupun bahkan mulai merasa ingin menyerah dalam perjalanan menyusuinya. Nah, kalau dokter sendiri, kalau boleh menyampaikan satu pesan kepada para ibu-ibu tersebut, satu hal yang ingin dokter titipkan kepada mereka agar bisa tetap kuat, tidak merasa sendirian, kira-kira apa yang ingin dokter sampaikan? Ya, apa ya? Kalian luar biasa. Tidak semua orang bisa berada di posisi kalian dan saat
kalian berada di perasaan seperti itu, ya eh, ingat bahwa banyak orang yang ingin seperti kalian. Sehingganya jangan menyerah, jangan pernah merasa saya tidak sendiri, saya sendirian. Karena orang-orang yang peduli sama kamu pasti lebih banyak dan lebih banyak orang yang menyayangi kamu. Mungkin gitu aja ya. Bila Ya, baik. Terima kasih kepada dokter dan teman-teman yang sudah hadir ataupun aktif berdiskusi pada hari ini. Tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara. Dan dari EduTalk hari ini kita belajar bahwa perjalanan laktasi itu merupakan bagian penting dari awal kehidupan seorang anak, mulai dari inisiasi menyusui dini atau IMD, dan pemberian ASI hingga mendukung proses menyusui sampai anak mencapai usia 2 tahun. Nah, semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan saja, tetapi juga bisa menjadi bekal untuk kita berbagi informasi yang benar dan memberikan dukungan kepada ibu dan anak di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum kita benar-benar menutup acara hari ini, ada satu hal penting yang jangan sampai kita terlewatkan bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat nanti. Silakan mengisi link absensi yang dibagikan di kolom chat. Bisa dilihat teman-teman, di situ ada link dan link ini hanya berlaku kepada orang-orang yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dan tidak akan dibagikan di grup. Nanti akan dibagikan di grup setelah sudah ada sertifikatnya. Nah, jangan lupa mengisi data dengan benar ya, teman-teman. Dipastikan teman-teman mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada tim Salam Puan, khususnya Ibu Asriati Najamuddin MPD, Ibu Dr. Sri Wilin Lihawa, seluruh teman-teman yang sudah hadir dan membersamai kegiatan EduTalk Pekan ASI 2026 pada hari ini. Terima kasih atas waktu partisipasinya. Semoga kegiatan pada hari ini bisa memberikan manfaat dan menjadi ruang bagi kita untuk terus belajar, berbagi, dan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak. Oke, teman-teman, selanjutnya kita pada sesi dokumentasi. Silakan teman-teman menyalakan kameranya semua. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, teman-teman, dipersiapkan semua. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya semuanya. Akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan EduTalk pada hari ini. Saya Nabila Yusraune sebagai moderator. Mohon maaf apabila kesalahan memandu acara pada hari ini atau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih juga yang sudah hadir dan membersamai kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan Salam Puan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. terima kasih Terima Kak, kasih sama-sama ibu-ibu, Kak. Terima kasih semua. teman-teman. Izin live ya. Ya dok.